Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setelah mendapat santapan rohani melalui kuliah subuh pagi tadi tentang dua nama Allah, Al-Ahad dan Al-Wahid, maka pada kuliah duha jam 10.30 pagi ini kita akan belajar pula tentang bahaya syirik. Dua topik ini adalah dua topik yang sangat mustahak. Nama Allah Ahad dan Wahid, dia ada kaitannya dengan tauhid. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Sedangkan lawan daripada tauhid pula syirik. Kalau tauhid sesuatu yang sangat disukai oleh Allah, layak mendapat redha Allah melalui tauhid. Sedangkan lawan tauhid iaitu syirik, sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk tidak mengampuni dosa syirik apabila seseorang itu mati tidak sempat tobat. Bahaya syirik ini kita akan gunakan buku kecil yang Ustaz tulis, yang sebenarnya adalah sebuah kertas kerja yang Ustaz pernah bentangkan di satu seminar belasan tahun yang lalu di Dewan Bahasa, dengan tajuk Bahaya Syirik dan Kedudukan Akidah dalam Islam. Pada hari ini Ustaz sengaja tidak langsung bahas kontennya, tapi mukaddimah. Dan mukaddimah ini sangat mustahak untuk memaklumkan kepada kita semua betapa bahayanya syirik. Orang bila tidak tahu, orang apabila tidak tahu betapa pentingnya tauhid, kesannya dia tidak akan berusaha untuk memurnikan akidahnya karena tak tahu. Sebagaimana seseorang yang tidak mengetahui bahayanya syirik,
Dia tidak akan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari bahaya syirik. Itu peranannya ilmu. Mengapa bapak-bapak dan ibu-ibu begitu rajin attend kelas walaupun online? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa tahu fadilat, kelebihan menuntut ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Akidah dan amalan tidak akan sempurna tanpa ilmu. Jadi ilmu sangat mustahak. Lebih-lebih lagi ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat hidup kita. Matlamat hidup kita adalah untuk beribadat pada Allah. Dan beribadat kepada Allah tak akan sempurna tanpa ilmu. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Maknanya, bagaimana cara salat Rasul yang disebut oleh hadis-hadis Nabi. Bagaimana cara dia qiyam, bagaimana cara baginda sujud, bagaimana cara baginda i'tidal, rukuk, apa yang patut dibaca. Kita mesti tahu. Bukan hanya jadi pak turut, taklid buta sejak balik sampai mati. Ikut saja apa yang Tuan Guru cakap. Bila ditanya apa dalilnya, dimarahi. Sangat bercanggah dengan prinsip Islam. Islam agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan. Islam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah, bukan agama nenek moyang. Dah ribuan kali Ustaz sebut perkara ini. Sementara kita yang ingin bercakap perkara yang sebenar, ini dia tauhid. Macam mana Ustaz jelaskan pagi tadi dalam kuliah subuh. Nah, kuliah duha pula Ustaz akan cakap betapa bahayanya syirik. Ustaz bawa dalil, bukan cakap suka-suka hati. Tapi berapa banyak orang yang menuduh, "Alah Ustaz Abdullah Yasin, sikit-sikit syirik, sikit-sikit bid'ah." Na'udzubillah. Nanti melalui buku ini kita akan tahu betapa bahayanya syirik. Satu perkara yang perlu diingat oleh jemaah. Ingat selalu. Persepsi umat Islam Nusantara, majority, selalu mengejar fadilat sesuatu. Baca surat ini, baca surat itu. Buat salat ini, buat salat itu. Buat puasa ini, buat puasa itu. Keluarkan zakat, keluarkan sedekah, infak, sumbangan. Ganjarannya ini, ganjaran ini, ganjaran ini. Memang bagus. Tetapi sayangnya, tidak banyak yang tahu betapa bahayanya sesuatu. Yang difikirkannya fadilat, 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 agar dapat membawa ganjaran yang banyak di akhirat nanti.
Tapi pada masa yang sama mereka tidak berhati-hati terhadap beberapa perkara yang boleh menghancur leburkan seluruh amalan yang mereka lakukan. Salatnya, puasa, zakatnya, hajinya, umrahnya, hancur musnah. Amalan-amalan apakah itu Pak Ustaz yang boleh memusnahkan amalan? Pertama sekali syirik. Surat Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu dan di akhirat kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Walau naik haji dah 5 kali. Lima kali? Oh banyak itu Pak Ustaz. Belum banyak. Ustaz karena belajar dulu di Mekah, belajar di Madinah. Sudah haji lebih dari 20 kali. Bukan karena banyak duit, tapi karena belajar di sana. Kemudian dah bekerja di Kedutaan Arab Saudi. Setiap tahun dikirim dulu untuk membimbing jemaah haji oleh Kedutaan Arab Saudi. Dekat 25 kali sudah. Umrah dah puluhan kali. Baca Quran setiap minggu khatam. Zero. Tidak ada nilai. Gara-gara ada syirik. Itu maksud ayat. Tak percaya? Lihat ayat 65 surat Az-Zumar. Bukan syirik saja. Termasuk riak. Termasuk hasad, dengki. Nabi bersabda, Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hasad, dengki memakan amal baikmu bagaikan api makan kayu api. Kayu api yang dibakar akhirnya jadi arang, jadi abu. Macam itulah amalan seseorang yang masih lagi memiliki sifat hasad, dengki, pantang melihat ada orang punya kelebihan. Ini yang Ustaz maksudkan. Sungguh banyak dari kalangan umat Islam, termasuk umat Islam Nusantara, yang senantiasa yang difikirkannya mengapa bagaimana cara untuk menghimpun banyak amalan. Bagus, bukan tak bagus. Yang tak bagusnya pada masa yang sama tidak begitu bimbang. Amalnya menjadi hancur dan musnah gara-gara syirik. Gara-gara menghina Al-Quran, gara-gara menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gara-gara ada sifat hasad, dengki, gara-gara banyak melakukan amal-amal maksiat, dosa, dan enggan tobat nasuha. Ini sebagai mukaddimah. Nah sekarang Ustaz ajak jemaah lihat buku ini. Muka surat 1. Kita belajar buku kecil ini dari muka surat 1 hingga muka surat yang ke-7. 7 muka surat saja. Mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil maj'ul. Ittiba'ahu dalilan ala mahabbatil muttabi' li rabbih.
wa ala alihi al-akhyar wa ashabihi alladhi ballaghu anhu imtithalan liqawlihi ballighu anni aqwalahu wa a'malahu wa akhlaq. Amma ba'd. Tak perlulah Ustaz terjemahkan, tapi sebagai mukaddimah. Tugas utama para rasul yang diutus oleh Allah, tugas utama para rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia, apa dia? Agar menyuruh kaumnya atau umatnya mentauhidkan Allah. Ini yang Ustaz katakan tadi. Mentauhidkan Allah. Sebagaimana ayat yang Ustaz bacakan tadi. Tidaklah kami utus rasul-rasul kecuali agar menyuruh umatnya mentauhidkan Allah. Lalu sambungannya, siapa yang berbuat syirik, maka hancurlah segala amalannya. Dan di akhirat dia pasti termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa rugi? Hajinya yang 10 kali, umrahnya yang 20 kali. Baca Quran setiap minggu khatam, zero. Tidak ada nilai, gara-gara syirik. Jadi tujuan utama para rasul diutus oleh Allah adalah untuk mentauhidkan Allah. Apakah dari sudut rububiyahnya, asma wa sifatnya, uluhiyahnya. Apa maksud rububiyah? Yaitu perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang mencipta, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah. Itu semua namanya rububiyah. Oleh sebab itu bila kita sebut, oh pawang itu, dukun itu, boleh alihkan hujanlah ke tempat lain, syirik. Itu namanya syirik rububiyah. Sebab perbuatan itu hanya boleh dilakukan oleh Allah sahaja. Itu namanya tauhid rububiyah. Bila kita meyakini yang punya nama Ahad itu hanya Allah, Dia tunggal, tidak ada yang lain. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Allah itu hidup. Yang hidupnya tak sama dengan hidup yang lain. Hidupnya tidak bermula dan hidupnya tidak berakhir dengan kematian. Satu-satunya punya sifat hidup seperti itu hanya ada pada Allah. Itu makna Ahad. Tauhid itu namanya tauhid asma wa sifat. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Hanya Allah saja yang layak dan berhak disembah. Tidak boleh sembah yang lain. Tak boleh. Bila menyembah yang lain, itu maknanya kita telah syirik uluhiyah. Ada orang tak setuju dengan pembahagian ini, terserah. Tapi pembahagian itu bila betul-betul difahami, kita bersyukur. Sebab dengan cara begitu baru kita tahu tauhid sangat dituntut. Pada masa yang sama, para rasul juga disuruh agar menyampaikan kepada kaumnya atau umatnya, jangan sekali-kali melakukan perbuatan syirik terhadap Allah.
Apakah syirik dalam rububiyah? Apakah syirik dalam asma wa sifat? Atau syirik dalam uluhiyah? Lihat muka surat 2. Kalau kedudukan tauhid sangat tinggi dan mulia di sisi Allah, demikian juga sebaliknya. Dosa syirik sangat besar dan sangat berbahaya, sehingga ia digolongkan ke dalam dosa besar yang paling besar mengatasi semua dosa. Orang Malaysia kata, tahu tak apa. Sebelum buku ini, kita belajar buku ini. Dalam pembukaan atau mukadimah buku ini, Ustaz ada sebut, Al-mar'u aduun lima jahil. Pada pembukaan buku ini. Apa maknanya? Manusia senantiasa memusuhi apa yang dia tidak tahu. Ialah karena dia tak tahu, dia akan memusuhi. Seseorang seharusnya memusuhi, menolak, menentang. Hendaklah dia tahu apa yang dia tentang. Seperti umpamanya kita menentang syirik, kita tahu bahaya syirik. Bila kita tak tahu bahaya syirik, memang kita tak akan menentang. Malah orang yang ingin mengajar bahaya syirik, justru kita tentang. Karena apa? Kita jahil. Ustaz ulang sekali lagi. Al-mar'u adu ma jahil. Seseorang itu selalu menentang atau memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Sebabnya bila kita sudah tahu nanti tentang bahaya syirik ini, pertama, dialah satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampun bila kita tidak tobat. Yang kedua, syirik juga boleh mengakibatkan semua amal saleh kita yang pernah kita lakukan zero, tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah. Malahan syirik adalah satu-satunya dosa yang Allah enggan mengampuninya jika pelakunya tidak minta ampun sebelum matinya. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu kita yang sudah lanjut usia, manalah tahu zaman-zaman dulu kita ada buat syirik. Minta ampun sebelum mati. Sebab Allah berfirman pada ayat 48 An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan ampun dosa selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Allah cakap. Sebagai gambaran betapa pentingnya tauhid dan betapa bahayanya syirik, saya ingin mengajak para pembaca merenung dialog antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal sahabat Nabi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kuat hadisnya. Apa kata Muaz pada suatu hari?
saya pernah menaiki keledai bersama Rasul. Rasul depan, Muaz di belakang, boncengan. Lalu Nabi tanya, wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah terhadap hamba-hambanya? Dan apa pula hak hamba-hamba terhadap Allah? Muaz jawab secara sopan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Saya tak tahu. Itu dia adab dalam menuntut ilmu. Kalau kita tak tahu, katakan saja. Hanya Allah dan Ustazlah yang lebih tahu. Saya tak tahu, nak jawab. Macam itu lebih kurang. Itu sebabnya saya tanya. Kita selalu sebut wallahu a'lam bila kita tak tahu. Bagus? Coba dengar apa komen Nabi setelah mendapat pengakuan Muaz bin Jabal. Hak Allah terhadap kamu, hak Allah terhadap hamba-hambanya, ialah hambanya mesti beribadat hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Itu dia hak Allah. Sebabnya bila hak Allah itu dicemari dengan berbuat syirik, membuat Allah sangat murka dan marah pada orang tersebut. Kewajiban kita, kewajiban hamba terhadap Allah, mentauhidkan Allah. Jangan buat syirik. Adapun hak hamba terhadap Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab hamba yang mentauhidkannya. Allah tidak akan azab hamba selagi dia dalam hidup di dunia tidak berbuat syirik. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Uday cakap, Uday bawa dalil. Tak pakai cakap Uday, no problem. Tapi bila tak mau pakai cakap Nabi, neraka tempatnya. Rosak imannya. Hadis di atas selain menyatakan betapa pentingnya mentauhidkan Allah, ia juga memberi isyarat betapa bahayanya perbuatan syirik atau menyengutukan Allah dengan sesuatu. Yes, mesti begitu. Dan karena mentauhidkan Allah adalah hak Allah. Ustaz ulang. Mentauhidkan Allah adalah hak Allah. Maka wajar kalau Allah sangat murka jika haknya dicemari, dirosakkan dengan amal-amal atau kepercayaan syirik. Sedangkan banyak umat Islam, bahasa Malaysianya, buat de aja. Buat tak tahu saja. Percaya ramalan bomo, masih lagi pakai tangkal. Masih lagi percaya hari ini, bulan sial. Semua itu syirik. Pergi lagi ke kuburan-kuburan kepada wali-wali, keramat-keramat, minta sesuatu. Padahal itu adalah meminta, memohon, berdoa adalah ibadat. Ibadat mesti ditujukan kepada Allah. Memohon kepada selain Allah hukumnya syirik. Hatta memohon kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad bukan Allah. Lainlah halnya kalau baginda masih hidup, minta tolong baginda doakan, itu boleh. Jangankan baginda,
Mau pergi umrah, mau pergi ke mana-mana, minta ustaz doakan. Boleh. Syaratnya ustaz masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, no. Malah amalan-amalan pergi ke kuburan, minta ini, minta itu, dipelopori oleh orang-orang. Allahu Akbar. Tak perlu kita sebutlah. Yang namanya kiai, yang namanya habib, yang namanya tuan guru. Bukankah itu maknanya mereka coba menggalakkan buat perkara-perkara yang bercanggah, perkara-perkara yang mengundang murka Allah. Fahami makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami berdoa, memohon. Bila kita bercakap, kita dimusuhi. Walaupun keimanan seseorang sangat menolongnya agar terhindar daripada siksaan. Betul? Namun demikian, hanya keimanan sahaja yang bebas daripada syirik yang boleh berperanan demikian. Maksudnya, iman sangat menolong untuk melayakkan kita ke syurga. Tapi iman yang macam mana? Jawabnya, mesti iman yang bebas daripada syirik. Tak percaya? Lihat ayat 82 dari surat Al-An'am. Allah berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, lalu mereka tidak campur iman mereka dengan syirik, mereka sajalah orang yang akan aman dari siksaan Allah, dan merekalah orang yang mendapat hidayah atau petunjuk. Bila seseorang itu aman dari siksaan Allah, bila iman yang dia miliki tidak dicampur baurkan dengan syirik, itu syaratnya. Nah, kalau begitu Pak Ustaz, bila orang itu beriman tapi pada masa yang sama buat syirik sana, syirik situ, syirik ini, syirik itu, tidak aman dari siksaan Allah di akhirat. Dan mereka belum lagi digolongkan sebagai orang yang telah mendapat hidayah. Bukan ustaz yang cakap, Allah yang beritahu. Zalim di sini maknanya syirik. Begitu kata Nabi. Sebab para sahabat mula-mula confused juga. Sehingga mereka bertanya, "Ya Rasulullah, orang beriman yang tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah." Zalim itu kan dosa. Sebagaimana pengakuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah makan buah larangan karena digoda oleh iblis. Akhirnya Allah lucut pakaian syurganya, lalu berdoa, "Rabbana zalamna anfusana." Ya Allah, kami telah zalimi diri kami. Mengapa mereka katakan kami telah zalimi? Karena mereka buat maksiat. Allah larang dekati pokok, mereka dekati, malah makan buahnya. Mereka gunakan kami telah zalimi diri kami. Kata para sahabat, mana ada di antara kami yang tak pernah buat dosa, ya Rasulullah? Lainlah Tuhan, Tuhan maksum. Nah, dengar jawaban Nabi. Ya Allah maksudkan zalim dalam ayat itu bukan sembarang zalim, tapi zalim dengan makna syirik.
Kamu tak pernah dengarkan nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hei anak, jangan buat syirik, sebab syirik itu adalah zalim yang amat besar. Nah, bila kita ambil tafsiran Nabi, zalim di sini adalah syirik, maka makna ayat, orang-orang yang beriman, yang tidak campurkan iman mereka dengan syirik, mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah. Ia membawa makna beriman memang beriman, syirik buat juga, tidak akan aman dari siksaan Allah. Apalagi gara-gara syirik, semua amal saleh musnah, tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah. Hadirin dan hadirat, bila penerangan Ustaz ini tidak betul, tolong WhatsApp Ustaz, tegur Ustaz. Ustaz pun tidak maksum. Tapi kesan beriman kepada nama Allah Ahad dan Al-Wahid, macam Ustaz sebutkan dalam kuliah subuh, membuat kita tidak cepat menyerah. Tetap akan memperjuangkan kebenaran walau dituduh apapun. Ya, itu kesan. Sebab kita yakin cakap Allah mesti betul. Kita sampaikan. Ada orang suka, ada orang tak suka, terserah. Ada orang terima, ada orang tak terima, terserah. Yang penting kita selamat nanti dalam mahkamah ilahi. Itu dia. Atas dasar itulah maka muslim dan muslimat tidak cukup hanya mengetahui tentang kelebihan atau fadilat tauhid, tak cukup. Tetapi pada masa yang sama mereka juga mesti mengetahui tentang bahaya syirik. Kalau Ustaz boleh buat contoh lain, Ustaz ulang. Sebagaimana umat Muhammad, umat Islam perlu tahu fadilat kelebihan tauhid, mereka juga mesti tahu bahayanya syirik. Sebab syirik itu lawannya tauhid. Contoh lain, sebagaimana umat Islam tahu betapa pentingnya tahu fadilat ittiba'ur rasul, ikut rasul, ikut sunnah untuk melayakkan amal diterima oleh Allah. And in the same time, pada masa yang sama, umat Muhammad juga perlu tahu betapa bahayanya bid'ah. Bid'ah maknanya beramal tidak ikut cara Nabi. Syarat amal diterima selain ikhlas juga mesti ikut cara Nabi, ikut cara sunnah. Mengetahui fadilat ikut sunnah memang perlu. Tapi pada masa yang sama juga perlu tahu betapa bahayanya bid'ah. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa buat amalan khasnya ibadat, tidak ikut cara kami, maka amalnya ditolak, ibadatnya ditolak. Tak takut ke? Malah ada setengah-setengah umat Islam, apa yang diajar oleh Nabi itu ringkas sangatlah. Kan lebih baik kalau kita tambah ini, tambah itu, tambah ini, supaya lebih sempurna. Nah, mendakwa pula dengan adanya penambahan di sana sini, membuat amalnya menjadi lebih sempurna. Mengapa tidak buat subuh 8 rakaat? Makin banyak, makin
afdal. Mengapa buat subuh hari ini jam 6:19 baru azan subuh? Mengapa tak buat subuh hari ini jam 5 pagi? Kalau itu dianggap lebih afdal, lebih awal. No. Ibadat mesti ikut cara Nabi. Semoga dengan perkara-perkara syirik, semoga dengan mengetahui perkara-perkara syirik, tambah ya perkataan mengetahui. Semoga dengan mengetahui perkara-perkara atau bahaya syirik, kita akan berusaha untuk menjauhinya. Ini satu panduan yang sangat bagus. Ini satu panduan yang sangat bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita ingin terhindar daripada bahaya syirik. Apa dia, Pak Ustaz? Abu Musa al-Asy'ari. Ini sahabat Nabi yang alim. Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, ittaqu hadza syirk fa innahu akhfa min dabibin namal. Sekalian manusia, takutlah kamu kepada syirik. Karena bahaya syirik itu adalah lebih kecil daripada kaki semut. Oh. Syirik boleh melanda seseorang tanpa disadari. Karena Nabi gunakan bahaya syirik itu lebih kecil daripada kaki semut. Maknanya kadang-kadang kita tak perasan. Itu adalah syirik. Nabi nak menggambarkan betapa bahayanya syirik. Faqala lahu man syaa'a an yaqul, kaifa nattaqihi ya Rasulullah? Lalu para sahabat mulai takut. Macam mana cara kita menghindarkan syirik ya Rasulullah? Kita bersyukur karena sahabat bertanya. Dapatlah kita cara untuk mengatasi dosa syirik. Coba dengar apa jawab Nabi. Qala qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Apa kata Nabi? Kamu hendaklah selalu baca doa ini. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu daripada berbuat syirik terhadap-Mu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami mohon ampunan-Mu ya Allah terhadap syirik yang kami pernah lakukan sedangkan kami tidak tahu, tak sengaja. Tolong ikuti. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Bahasa kasarnya, ya Allah, lindungilah kami daripada menyengutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tahu. Kami mohon dilindungi. Dan kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Andai kata kami pernah melakukan syirik, sedangkan kami tak tahu bahwa itu adalah syirik. Barangkali ada di antara kita yang pernah pergi ke kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan tertentu, orang-orang hebat, lalu minta
Itu boleh membawa syirik. Barangkali dulu kita pernah pakai tangkal. Barangkali dulu kita pernah percaya ramalan bomo. Semua itu adalah syirik. Tapi kita tak tahu. Lalu kita minta supaya Allah ampunkan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon dilindungi daripada menyengutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tahu. Dan kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Andai kata kami pernah melakukan syirik, padahal ketika itu kami jahil, kami tak tahu. Jadi doa ini cover untuk semua jenis syirik. Tapi ingat ya, syirik adalah dosa terhadap Allah. Tobat nasuha daripada dosa kepada Allah ada 3. Kalau selama ini percaya ramalan bomo, mula hari ini jangan percaya lagi. Itu syarat pertama. Tinggalkan, pergi ke bomo. 1. Yang kedua, nadam. Nadam maknanya menyesal. Dulu tak tahu. Yang ketiga, azam. Tekad yang kuat untuk tidak ulang lagi pergi ke bomo atau mempercayai ramalan bomo. Baru tobat tersebut namanya tobat nasuha. Tapi baca doa ini, tapi berterus buat perkara-perkara macam tadi, tak akan diterima oleh Allah. Okey. Buku kecil ini akan mendedahkan beberapa amalan syirik yang masih berlaku dalam masyarakat. Itu nanti kandungannya. Jika disesuaikan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi, ternyata ia sebenarnya tergolong dalam amalan yang boleh merosakkan akidah seseorang. Nanti contohnya kita akan sebut. Buku kecil ini juga mendedahkan punca dan sebab utama mengapa syirik berlaku dan mengapa perkara ini sangat wajar dimaklumkan kepada umat secara terbuka. Ustaz tidak takut orang gelar dengan bermacam-macam gelaran. Yang penting Ustaz cuba tidak menyelamatkan orang ramai. Semoga usaha kecil ini berguna untuk semua. Terutama bagi mereka yang benar-benar ikhlas ingin menemui Allah dalam keadaan bersih dari dosa syirik. Mudah-mudahan kita semua sama-sama layak memasuki syurga Firdaus. Sebab hanya dengan sikap demikian saja seseorang berjaya mencapai kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Datang menemui Allah dengan tauhid yang murni tanpa bercampur syirik. Penulis yakin, maksudnya Uday yakin, sebagai insan biasa, mungkin terdapat kekurangan dalam buku ini. Oleh sebab itu dengan penuh tawaduk, rendah hati, penulis mengharap teguran yang membina dari para pembaca demi kebaikan bersama. Ustaz bukan maksum. Kalau tidak tersalah pun, barangkali tersalah type, ada kekurangan di sana sini. Itu biasalah, sebab kita tidak maksum. Khusus kepada isteri dan semua anak-anak yang tercinta yang terlibat dalam penyusunan buku ini, diucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga kita semua mendapat ganjaran setimpal dari Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Buku ini Ustaz tulis 8 November 2008. Lebih daripada 14-15 tahun yang lalu.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berikut ini Ustaz akan jawab beberapa soalan jemaah. Pertama sekali, soalan jemaah hari ini nampaknya ada 4. Ada jemaah yang tanya, Pak Ustaz, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu perlu dibaca bila diri kita yang dapat musibah. Bukan untuk orang lain. Yang namanya istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata penceramah tersebut itu untuk kita ucap kepada diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Untuk orang lain itu doa. Sedangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan doa. Apa komen Pak Ustaz terhadap kenyataan Ustaz berkenaan bahawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu perlu dibaca bila kita yang dapat musibah. Kematian anak, kematian cucu, aksiden, rumah terbakar, pos kita dicopet atau diragut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila musibah menimpa orang lain, bukan itu bacaannya, tapi doa. Kalau mati, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pencerahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 155 dari surat Al-Baqarah dan 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan menguji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan jiwa, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan buah-buahan. Itu cara Allah nak menguji manusia. Pasti kami akan uji. Paling kurang salah satu daripadanya. Kelaparan, ketakutan, kematian anak, isteri, cucu, itu maknanya kekurangan jiwa. Orang yang kita sayangi pergi menemui ilahi. Atau merudum dalam bisnes, kekurangan harta. Atau buah-buahan yang kita harapkan boleh menguntungkan sekian ribu ringgit. Akhirnya dilanda oleh banjir, akhirnya tidak dapat apa-apa untung. Itu maknanya kekurangan dari segi buah-buahan. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Sampaikan, hai Muhammad, berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar. Wabashiris sabirin. Siapakah orang-orang yang sabar yang layak mendapat berita gembira itu? Allah sebutkan pada ayat berikut. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar layak mendapat berita gembira itu ialah orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu musibah, lalu dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di sini tidak hanya untuk diri. Orang lain dapat aksiden, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah orang lain, tetangga kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan rumah kita.
Seorang ibu menyampaikan berita, persnya diragut. Bukan pers kita, pers ibu itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillah bukan hanya untuk diri sendiri. Mana-mana musibah. Apalagi bila kita faham kaedah dalam bahasa Arab. Sesuatu yang apabila dibuat atau disebut secara nakirah tanpa alif lam. Musibatun, bukan al-musibah. Kalau musibah itu musibah tertentu. Apa saja jenis musibah yang menimpa dirimu ke orang lain ke, ucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita tak menafikan bila ada orang lain dapat musibah. Bukan hanya kematian ya. Sakit ke, ini ke, itu ke. Pokoknya apa saja musibah. Selain ucap innalillah wa inna ilaihi raji'un, diikuti hendaknya dengan doa. Allah yashfik. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitmu. Allahumma ighfir lahu warhamhu kalau laki-laki. Allahumma ighfir laha warhamha kalau itu perempuan. Jadi kurang tepat kalau innalillah itu hanya untuk diri sendiri. Maknanya boleh kita ucap untuk orang lain. Cuma tidak cukup kalau hanya innalillah wa inna ilaihi raji'un, tetapi hendaklah diikuti dengan doa. Itu betul. Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak Ustaz, imam tersalah ketika salat asar. Pada rakaat yang keempat, daripada sujud, langsung naik ke rakaat yang kelima. Padahal asar 4 rakaat. Lalu begitu mendapat teguran, imam yang sudah naik ke rakaat yang kelima, mendapat teguran subhanallah, langsung dia duduk. Bagaimana makmum, Pak Ustaz, yang masbuk pada rakaat yang kedua? Masbuk maknanya dia datang terlambat. Dia mula join pada rakaat yang kedua. Pertanyaan, apakah yang masbuk itu juga perlu sujud sahwi? Andai kata imam yang terlupa tadi, walaupun sudah berdiri, dia duduk balik, lalu dia sujud sahwi. Apakah makmum yang masbuk tadi baru 2 rakaat, atau pada rakaat kedua dia masuk, maknanya ada kekurangan rakaat, apakah dia juga patut sujud sahwi? Padahal yang lupa itu imam. Begini jawabannya. Kata ulama fiqh, seseorang yang apabila terlupa lalu ditegur sedangkan dia sudah naik ke rakaat berikutnya, jika dia sudah berdiri, jangan dia langsung duduk. Apabila dia sudah naik, dah berdiri tegak, subhanallah, jangan duduk. Teruskan baca Al-Fatihah. Walaupun itu rakaat yang kelima. Rukuk seperti biasa, i'tidal seperti biasa, sujud 2 kali. Kan itu bermakna dia sudah mendapat 5 rakaat. Mengapa dia perlu teruskan, Pak Ustaz? Sebab dia sudah berdiri tegak. Kata ulama fiqh, jangan duduk, teruskan. Dan sebelum salam hendaklah dia sujud sahwi. Karena kelebihan rakaat. No problem. Nah, bagi orang yang tadi
dapat 1 rakaat sebab dia masuk pada rakaat yang kedua. Dengan adanya penambahan rakaat yang kelima, membuat asarnya lengkap 4 rakaat. Dia tak perlu tambah lagi, sebab dia sudah 4 rakaat. Kekurangan hanya 1 rakaat. Dia tak perlu tambah lagi. Nah, pertanyaannya, apakah dia juga patut ikut imam sujud sahwi? Jawabnya, dia patut ikut. Sebab Nabi bersabda, Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Ikut saja. Kemudian setelah salam, dia juga salam. Sebab bagi dia, kekurangan 1 rakaat sudah cover dengan rakaat tambahan yang kelima tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga. Pak Ustaz, saya antara anak ke asrama setelah maghrib. Perjalanannya kalau tidak jam sampai hampir 2 jam, 1 jam 40 minit. Jaraknya hanya 19 kilometer. Boleh tak saya begitu keluar dari rumah, salat maghrib jamak dengan isyak, jamak takdim? Karena bimbang nanti balik rumah larut malam. Hadirin dan hadirat, khasnya kepada yang bertanya. Kebolehan jamak tidak sama dengan kebolehan qasar. Kebolehan qasar karena safar atau traveling. Itu qasar. Kebolehan jamak ada macam-macam. Boleh karena hujan, boleh karena takut, boleh karena safar, dan boleh karena menyusahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah jamak zuhur dan asar 4-4 di Madinah, bukan karena hujan, bukan karena takut, bukan karena musafir. Nabi Muhammad di Madinah pernah buat maghrib 3, isyak 4 jamak, bukan karena takut, bukan karena hujan, bukan karena musafir. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya mengapa Nabi buat macam itu, jawab Abdullah ibnu Abbas, karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Maknanya ada keperluan Nabi buat begitu. Yang intinya karena Nabi ingin memudahkan umat. Nah, dalam hal ini, tentang jarak, para ulama tidak sependapat. Ada yang mengatakan 4 kilometer pun sudah boleh. Apalagi sampai 19 kilometer. Ini pendapat ya. Pendapat tentang jarak ini, Ustaz ada sebut dalam buku Ustaz Pedoman Musafir. Bermacam-macam. Ada yang mengatakan 85 kilometer. Tapi yang jelas, apabila kita rasa bila buat zuhur maghrib pada masanya, kemudian nanti larut malam, dah penat, kita baru buat isyak. Bagi pandangan Ustaz boleh. Bagi pandangan Ustaz boleh hukumnya. Karena demi kemudahan. Dan itu pun bukanlah kita buat selalu. Sekali-sekala saja. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, Pak Ustaz,
Adakah adab-adab ketika minum air Zam-Zam? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Yang bertanya kirim kepada Ustaz pandangan seseorang. Ada 7 adab minum air Zam-Zam. Yang pertama, menghadap arah kiblat. Yes. Itu yang paling baik kata para ulama. Sebab minum air Zam-Zam itu termasuk ibadat. Setiap kita minum itu, buatlah dengan 3 kali teguk. Sekali minum, 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, berhenti. Kemudian minum lagi, beberapa teguk, berhenti. Yes, itu juga termasuk adab. Sebab Nabi pernah bersabda, jangan kamu minum seperti minumnya onta. Onta bila minum masuk dalam baldi atau dalam bekas besar, dia tidak akan angkat kepalanya kecuali sudah kering. Nabi tak mau kita minum macam onta minum. Sikit-sikit berhenti. Sikit-sikit berhenti. Buat beberapa teguk. Bismillah. Nak buat contoh. Yes, itu pun ada dalilnya. Baca basmalah tiap-tiap kali minum 3 teguk. Bismillah diulang-ulang. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Ustaz pernah dengar perkara ini disampaikan oleh Profesor Dr. Sya'rawi. Tapi yang mustahak bismillah yang kali pertama. Yang keempat, baca Alhamdulillahirabbil alamin selepas setiap teguk. Tak semestinya setiap 3 teguk alhamdulillah, tiap teguk alhamdulillah. Tak semestinya. Sebab adab makan dan minum yang diajar oleh Nabi, ucap alhamdulillah bila dah selesai. Tak ucap alhamdulillah berkali-kali pun tak ada salahnya. Apalagi Nabi bersabda afdalul ad-du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Yang kelima, minum dengan tangan kanan. Yes, ini datang dari Nabi. Minum dengan banyak taballu'. Taballu'. Ustaz tidak ingat apa makna taballu'. Nanti kalau Ustaz dapat, Ustaz akan maklumkan pada hari-hari berikutnya, insya-Allah. Nah, yang ketujuh, baca doa. Bila kita minum air Zam-Zam, agar Allah sembuhkan penyakit yang kita sedang alami. Kanser ke, demam ke, diabetes ke, hipertensi ke. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, air Zam-Zam itu adalah obat. Air Zam-Zam itu adalah obat. Sesuai dengan apa yang kamu minta ketika minum. Air Zam-Zam punya keistimewaan, dia adalah obat. Terutama doa Ibnu Abbas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku mohon pertambahan ilmu,
Ya Allah, aku mohon rezeki yang baik-baik. Ya Allah, aku mohon kesembuhan daripada penyakit yang aku alami. Bagus? Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon dilindungi daripada berbuat syirik terhadap sesuatu yang kami tahu, dan kami mohon ampunan-Mu ya Allah andai kata kami pernah melakukan syirik padahal kami ketika itu tidak tahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.